Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Bagi yang baru saja bertemu dengan channel ini, jangan lupa tekan like, kemudian subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa memperoleh informasi terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah setia bergabung di channel ini, terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian diberi pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara tuntas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia bansos, khususnya yang sering ditanyakan di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, yaitu tentang PKH dan BPNT yang saldo nol. Banyak yang terjadi di lingkungan kita, banyak yang mengeluh kenapa saldo di PKH kita cair, kemudian BPNT-nya tidak cair. Nah, perlu sedikit informasi bahwa bantuan sosial atau bansos, baik PKH maupun BPNT atau yang sekarang disebut dengan BSS atau bantuan subsidi sembako, pada tahun 2022 ini sudah dianggarkan sebanyak 28,7 triliun dengan target penerima sebanyak 10 juta keluarga. Adapun yang menjadi permasalahan yang muncul di lingkungan KPM, yaitu banyak bantuan BPNT-nya yang saldo nol atau tidak cair. Nah, pada bulan April kemarin pemerintah sudah mencairkan bansos kedua, baik PKH maupun BPNT. Akan tetapi masih banyak yang bertanya kenapa PKH tahap 2 cair tapi BPNT tidak cair. Berikut beberapa hal yang menjadi penyebab BPNT kita itu tidak cair. Penyebab yang pertama adalah tidak terdaftar lagi dalam DTKS. Nah, apabila nama kita sudah tidak terdaftar lagi di DTKS, itu berarti kita sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Ada sebagian studi kasus bahwa di DTKS itu hanya muncul nama PKH-nya saja, nama BPNT-nya itu tidak muncul. Nah, ini berarti KPM tersebut PKH-nya saja yang cair, untuk BPNT-nya tidak akan cair. Ini terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya adalah tidak samanya nama di KTP dengan nama di rekening penerima manfaat, sehingga menjadi gagal omspan yang mengakibatkan bantuan BPNT-nya menjadi tidak cair. Penyebab yang kedua adalah nama dan nik pengurus KPM tidak padan dengan data Dukcapil. Jadi penyebab ini adalah penyebab yang paling banyak, penyebab tidak cairnya bansos punya kita, karena data yang dari kita itu tidak padan, tidak sama dengan data yang ada di Dispenduk. Berikut beberapa solusi yang bisa ditempuh jika nama kita tidak ada dalam DTKS. Maka kita usul lagi melalui desa atau dinas sosial setempat. Jadi kita bisa menyodorkan KK dan KTP kita yang terbaru kepada operator SIG NG yang ada di desa, dan
atau kalau tidak kita bisa langsung ke dinas sosial kabupaten atau kota agar bisa diusulkan kembali data kita dengan menyetorkan KTP dan kartu keluarga. Langkah yang kedua, lakukan pengecekan keaktifan NIK KTP dan cek kesesuaian KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Jadi ini bisa kita lakukan agar data kita itu benar-benar valid dan benar-benar sama, sehingga Kementerian Sosial bisa merekomendasikan kita untuk menerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Langkah yang ketiga, lakukan konsultasi dengan pendamping sosial atau pendamping PKH atau bahkan dengan TKSK, pendamping BPNT, terkait pemadanan data di DTKS ataupun di SIKNJ. Nah, jadi kita wajib sebagai penerima manfaat, kita wajib lapor kepada para pendamping PKH bagi yang PKH-nya tidak cair dan kepada TKSK bagi yang ada masalah dengan BPNT-nya. Kemudian beberapa sebab karena tidak sinkron data antara data Dukcapil, kemudian DTKS dan data yang ada di sekolah, maka kita harus aktif konsultasi dengan operator sekolah tempat anak kita sekolah terkait pemadanan data pada sistem Dapodik atau EMIS dengan dokumen kependudukan kita yang sudah valid. Jadi misalkan KK dan KTP kita sudah sesuai, sudah valid namanya, kita selaku penerima manfaat menyetorkan kembali ke operator sekolah agar disinkronkan data yang sesuai, yang sudah valid yang kita miliki dengan data yang ada di Dapodik atau yang ada di EMIS. Selain permasalahan-permasalahan tadi, ada juga permasalahan yang menyebabkan BPNT kita saldo nol, yaitu karena KKS kita itu sudah terlalu lama atau KKS kita itu bukan yang terbaru. Jadi ini banyak yang menyebabkan BPNT kita itu menjadi saldo nol. PKH kita cair, kemudian BPNT-nya nol. Ini mayoritas kesalahan ini karena terjadi beda nama. Jadi antara KTP kita yang terbaru dengan data yang ada di PKH yang mulai kohort 2007 sampai 2017 itu banyak yang tidak sama datanya, sehingga menyebabkan beda nama antara KTP dan buku tabungan atau rekening. Kemudian penyebab berikutnya adalah karena KKS atau ATM itu hilang, sehingga dibuatkan yang baru oleh bank menjadi KKS instan atau instant mailer. Jadi ini hanya untuk menerima bantuan PKH-nya, tetapi BPNT-nya ini menjadi tidak masuk ke rekening tersebut. Solusi dari permasalahan yang kedua ini, setelah konsultasi dengan beberapa TKSK, ternyata itu harus diinjek wallet. Nah, proses injek ini biasanya menurut informasi beberapa yang kami rangkum itu minimal 3 bulan atau sampai 6 bulan. Jadi di kisaran waktu tersebut BPNT kita
itu masih tidak cair. Demikian informasi yang kali ini bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.